Penerapan PPKM Mikro di Belitung Timur masih dipertanyakan keefektifannya. Bukan tanpa sebab. Hal ini karena masih banyak celah-celah terjadinya penyebaran virus corona di sini. Bahkan sejak PPKM Mikro diterapkan, angka kasus COVID-19 di Belitung Timur naik lebih tinggi. Terhitung 4 hari sejak penerapan PPKM Mikro di Belitung Timur, sejak tanggal 10 hingga tanggal 13 Juli 2021 hari ini, terdapat 185 penambahan kasus positif COVID-19 yang baru, dengan 2 kematian. Hal ini jauh berbeda dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Juli yang hanya menambah 120 kasus saja tanpa kematian. Pemerintah harus lebih kerja keras untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara penularan, bagaimana cara menghadapi, dan apa akibat dari COVID-19 ini. Berikut ini saya tampilkan curahan hati beberapa pedagang di Kota Manggar, Belitung Timur yang usahanya terdampak dari penerapan PPKM Mikro ini. Namanya siapa, Mas? Ahlu Nazar. Bang, nama siapa, Bang? Maulana Chandra, Bang. Nama abangnya? Oh, Onji. Mas pedagang ini dari kapan, Mas? Pedagang kaki ini? Dari awal. Kalau dari awal udah hampir 7 tahun sih di sini. Mas, tahun. dengan penerapan PPKM Mikro ini selama 3 hari ini kan pedagang disuruh tutup jam 8 malam maksimal. Sedangkan Mas bukanya sore hari. Nah, itu tanggapan Mas seperti apa, Mas? Sangat ya kecewa sih. Maksudnya berat juga kan. Soalnya kita jualan dari jam 4. Cuma punya waktu 3 jam. Disuruh tutup jam 8. Sangat kecewa sih, Mas. Soalnya rugi juga kan. Kita juga ngandelin ini kan buat hari ini, terus buat belanja besok juga. Kalau kita tutup jam 8 kan kita banyak ruginya kan, modal belum kembali, jualan juga belum tentu habis gitu lah. Pokoknya kecewa lah, Mas. Bang, ini kan kita di Beltim udah ada penerapan PPKM Mikro. Salah satu poinnya adalah pedagang harus tutup beroperasi jam maksimal jam 8 Ya, jam 8 malam. Nah, sedangkan Mas kan bukanya sore nih, Mas. Iya. Nah, ada ke dampaknya selama 3 hari ini, Mas? Ini Ke pendapatan atau ke penghasilan sehari-hari? Ya, dampaknya berkurangnya penghasilan, Bang. Berapa persen kira-kira, Bang? Oh, Biasanya berapa, sekarang berapa? biasanya kalau itu sih minimal ya, Bang. 80% lah. Cuman ini berkurang jadi 30%. Jadi Jadi kayak berkurang 50% gitu. berkurang 50%. Banyak lah kerugian. Bang, Abang sebagai pedagang sini, Abangnya telah berapa lama, Bang? 2 tahun lebih lah, Bang. 2 tahun lebih. Bang, kan kita lah menerapkan PPKM Mikro nih sehari ini terhitung 3 hari. Nah, ada kedampaknya, Bang, bagi Abang sebagai pedagang? Lumayan lah, Bang, ngaruh benar itu. Ngaruh seperti apa, Bang? Biasa pendapatan banyak gitu, biasa sekarang lah setengah gitu apa tuh. Oh, setengah 50% berarti 50% menurun, dulu. Bang, ya? Menurut Abang kebijakan PPKM Mikro ini gimana, Bang? Abang setuju apa enggak? Kurang sih, Bang, gitu. Karena Kurang gitu dapat itu. karena- Dari biasa-biasa gitu. Misalnya ada tanggungan jawab gitu. iya. Kurang lah. Bisa dibandingin nggak, Mas, sebelum PPKM Mikro dengan sekarang pendapatan Mas sendiri per hari berapa? Kalau jauh sih, kalau semenjak sebelum PPKM ya. Adalah untung berapa gitu, semenjak ada PPKM turun 20%, 20%, hampir maksudnya 30 lah. hampir 30. Iya, kerugian. Iya. Ada saran ke pemerintah nggak, Mas, soal kebijakan ini? Kalau dari ngasih saran ke pemerintah sih, saya belum bisa ini, Bang, ya, bisa wewenang. Cuman kan kita kan pedagang kecil gitu. Berarti Abang tetap ngikutin aja, Bang, ya? Iya, kebijakan ngikutin pemerintah. peraturan di sini aja. Walaupun ngerugi gitu, Bang, ya? Iya, Bang. Bang, ada yang sampaikan ke pemerintah ada, Bang? Mudah-mudahan saya tidak selama gitu, Bang, cuma sampai tanggal 19 gitu. Iya. Tidak berlanjut ke depan gitu kan. Karena sangat merugikan gitu, Bang, ya? Iya, Bang. Apalagi ada tanggung jawab itu, ada cicilan motor kan. Ngaruh benar ya. Berdampak lah. Ada pesan ke pemerintah ada soal ini? Pesan-pesannya sih boleh lah kasih ada peraturan kayak gini, tapi dipikirin lagi terus solusinya tuh yang enak tuh bagaimana gitu, biar kita para penjual kaki lima yang ngandelin duit cuma di sini bisa kayak punya iyalah punya apanya gitu lah, Bang, biar keadilannya ada gitu, biar kita nyaman lagi jalan lagi gitu lah. Kalau kita kan ngandelin hari ini lah buat besok gitu kan, apalagi kita perantau buat
nyetor kontrakan, buat bayar pangkalan. Itulah pokoknya pikirnya lagi harus buat pemerintah sih kasih solusinya yang terbaik lah buat para kita penjual kaki lima. Ditemui sebelumnya, Bupati Belitung Timur Burhanuddin mengatakan kebijakan PPKM Mikro ini bukan sebagai penghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini diambil demi kebaikan bersama dan upaya menangani urusan kesehatan di Belitung Timur. Pak, gimana kalau misalnya para pengusaha kecil yang baru buka usahanya? Jangan banyak alasan itu, Kalau dia mati, coba. Kalau mereka mati siapa yang tanggung jawab? Mau nyalakan siapa? Ini kan urusan penanganan kesehatan, bukan urusan apa-apa. Nanti kalau COVID ini sudah mulai mereda, landai ya silakan, tidak ada yang menghalangi kok. Sampai jam 11 malam tidak ada yang menghalangi. Ini hanya untuk mencegah terjadinya ikhtiar yang bersama kita lakukan untuk mencegah penularan COVID di Belitung Timur. Itu kita minta. Tidak usah berandai-andai, tidak usah berteori, tidak usah banyak komentar. Tutup, patuhi apa yang dilakukan pemerintah. Sementara itu, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezi Uktolsea mengatakan saat ini ekonomi harus berdampingan dengan kesehatan. Namun di saat rawan dan genting seperti sekarang ini, masyarakat diminta sabar supaya nanti kesehatan masyarakat tidak semakin buruk sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan kembali normal. Kalau masyarakat ada yang menganggap bahwa ini untuk melarang atau membatasi kegiatan ekonomi mereka gitu seperti apa? Nah, kalau kita bicara ekonomi ya, memang sekarang ini kan harus berdampingan antara ekonomi dan kesehatan. Tetapi juga di saat rawan ataupun genting seperti ini ya mau tidak mau lah sebentar. Ya walaupun kita mengurangi sedikit lah. Kalau biasanya sampai jam 10, jam 11, ini sampai jam 8. Tapi kalau jangan sampai juga nanti kalau tiba-tiba kita kebablasan, kita terbuka tidak ada pencegahan dalam waktu seminggu 2 minggu ini di puncak-puncaknya COVID ini, takutnya nanti justru ekonominya akan tambah parah. Kalau sekarang ini kan masih berusaha ada kelonggaran lah, tidak tutup kan, masih bisa buka kan, dan walaupun sampai jam 8 malam. Nah, tapi kalau nanti evaluasi tanggal 19 ternyata kita mudah-mudahan jangan kan kondisinya makin memburuk, ya nanti bisa lebih parah. Kalau jadi sekarang ini pencegahan dulu ya kerelaan lah untuk bagaimana biar kita semua sama-sama di Belitung Timur ini dalam kondisi sehat. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sendiri berjanji akan mengevaluasi kebijakan penerapan PPKM Mikro ini pada hari terakhir, yaitu tanggal 19 Juli mendatang. Terima kasih, saya Bren Bimantoro, wartawan Pos Belitung dari Manggar, Belitung Timur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.